Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Mirasa Natalia, saya dari kelompok 2, yang beranggotakan yang pertama, Ahmad Rosyid, yang kedua, Metiyati, dan yang ketiga, Safira Ayu Chandrika, terakhir saya Mirasa Natalia. Di sini kita akan menyelesaikan ulangan tengah semester, yaitu membuat bagaimana cara pemodelan dan analisis struktur bangunan 5 lantai menggunakan aplikasi SAP 2000. Pertama-tama, pemodelan struktur gedung, yaitu menetapkan strukturnya. Di sini kita menggunakan 3D frames. Ini file, new model. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jangan lupa satuannya menggunakan kilonewton-meter. Terus saya menggunakan 3D frame. Karena bagi saya menggunakan 3D frames lebih gampang. Terus grid-nya di custom, ini dicentang, use custom grid, terus edit grid. Nah, di sini kita menggunakan data perencanaan yang dari yang sudah kita rencanakan. Ini. Nah, ini kita isi namanya terserah ya. Ini saya membuat kos-kosan. Nama kosnya Denana. Terus, titik yang pertama ini, isi yang tadi sudah kita rencanakan. Oh iya, maaf teman-teman, ini menggunakan spacing ya. Nah, benar-benar. Ini gridnya biar gampang, kita ganti ABC. Terus dia satunya 3,8 3,8. Terus ini ketinggiannya. Kalau spacing itu yang terakhir harus dibuat 0 ya. Terus kita oke. Nah, sebenarnya tahap utama dari program hitung itu hanya mencakup 5 aspek, yaitu pendefinisian parameter desain pada menu design, terus penggambaran model struktur pada menu draw dan assign, terus analisis struktur pada menu analyze, dan desain penampang pada menu desain. Berikutnya kita memodifikasi material. Nah, itu di define
Setelah itu material, kita add new material. Ininya diganti user. Concrete karena ini beton, struktur beton. Ini ganti, namanya diganti FC 30 MPa. Terus masanya kita ganti ton dulu supaya lebih gampang. Ton meter. ,4. Nah, terus kita masukkan ini menggunakan rumus. Ini tetap. Tiga puluh. Jangan lupa kita ganti lagi jadi kilonewton. Nah, seperti tadi ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke define. Kita masuk ke material. Di sini kita modif. Ini kita ubah menjadi tulangan pokok. Di sini kita materialnya rebar, lalu kita rubah menjadi N, M. Di sini kita masukkan 400, bagiannya kita masukkan 550 di FU. Di sini kita tulis sama 400. Dan ini masukkan 550. Di sini kita masukkan 200.000. Setelah itu kita oke. Oh, jangan lupa ini dirubah menjadi KN M kembali. Kita klik oke. Di sini kita rubah menjadi tulangan polos. Kita rubah menjadi M dulu. Kita masukkan 200.000. Sini kita masukkan FG-nya 240, FQ-nya 370. Kita masukkan sama di sini 240, F-nya 370. Jangan lupa kita rubah menjadi KN M. Jangan lupa nanti material tipenya diganti rebar ya teman-teman. Oke, di sini sudah kita dapatkan tulangan pokok dan tulangan polos. Kita oke. Lalu kita masuk ke define, section properties, masukkan frame section. Di sini kita add new properties. Kita pilih concrete dan rectangular. Di sini kita beri nama Halo Indo. Kalau induk di sini kita masukkan ukuran balok indunya 30/40. Di sini kita masukkan 0,4. Di sini kita masukkan 0,3. Kita masuk ke, jangan lupa ini diganti
FC 30, kita concrete. Di sini kita masukkan tulangan pokok, yang bawah kita rubah tulangan polos, kita masuk ke kolom. Oh, maaf, kita masuk ke beam. Terus di sini kita biarkan saja seperti ini, lalu kita oke. Karena struktur beton berpengaruh terhadap keretakan beton, maka kita harus perhitungkan kekakuannya. Kita masuk ke set modifies. Di momen inersia 3 aksis ini kita masukkan 0,35. Kenapa kita masukkan 0,35? Karena dalam SNI 2847/2019 momen inersia untuk bala adalah. Setelah itu kita add new properties, concrete rectangular. Di sini kita beri nama kolom. Ukuran kolom kita sini ukuran kolom kita 45 x 45 cm. Di sini kita masukkan ukuran kolom. Setelah itu kita rubah menjadi SD30. Di sini kita concrete, kita rubah menjadi, di sini sudah kolom, jangan lupa dicentang. Sini kita rubah menjadi tulangan polos. Jangan lupa ini harus dicentang kolom. Di sini reinforcement to be design, karena di sini kita mendesain sendiri ukuran kolom kita. Setelah itu kita oke. Jangan lupa di sini momen inersia kita rubah menjadi 0, sini momen inersianya kita rubah menjadi 0,7. Di sini juga 0,7. Setelah itu kita oke, kita cek kembali apakah sudah benar. Di sini sudah benar, kita oke. Setelah masukkan ini kita oke. Oh ya, jangan lupa kita tambahkan slope ya. Karena ini di sini kita add copy properties, kita masukkan ukuran slope-nya. Di sini ukuran slope kita 30 x 40 sudah sesuai. Kita cek dulu, di sini sudah sesuai. Setelah itu kita oke. Setelah masukkan beban kalau induk, kolom, dan slope, kita oke. Setelah itu kita masukkan beban plat lantai. Kita masuk ke section properties. Kita masuk ke area section. Di sini kita pilih cell, terus add new cell. Di sini kita beri nama plat lantai. Kita beri nama PL. Kita masukkan beban plat lantainya 12 cm. Pastikan di sini sel tin yang dicentang, di sini kita masukkan 0,12. Jangan lupa untuk titik komanya sesuaikan dengan sub masing-masing. Di sini komanya kita memakai titik. Di sini kita masukkan 0,12. Di sini kita gunakan 30 MPa. Setelah itu kita modif. Kita oke. Setelah itu kita
add new section, kita masukkan plat atap, kita menggunakan nama PA. Beban plat atap kita buat 10 cm. Di sini tetap selvin, jangan lupa dicentang selvin. Lalu di sini kita rubah 0,10 maksud saya 0,10. Di sini kita FC 30, klik OK. Setelah itu, setelah masukkan beban lantai, kita OK. Untuk tumpuannya jangan lupa kita rubah dulu. Kita masuk ke assign, join, restart. Di sini kita klik yang ini, kita OK. Di sini berubah tumpuannya. Untuk selanjutnya kita masukkan data section properties ke dalam model gambar. Langkahnya yaitu pertama kita select bagian yang akan didefinisikan, kemudian klik assign, parent section, kemudian balok induk, karena ini sebagai balok induk. Kemudian lanjut ke lantai berikutnya, kita ulangi langkah yang sama, select, assign, parent section, balok induk. Kita ulangi sampai ke lantai paling atas. Kemudian kita lanjut ke kolom. Untuk kolom agar lebih mudah dalam menseleksi, kita select yang ada di 3D. Sama-sama Putri. Oh, ada. Dan kita assign dari kolom size dan objek. Selanjutnya kita masukkan yang plat. Selanjutnya yaitu kita masukkan plat mulai dari lantai 1, kita klik quick draw area, kemudian kita, karena ini plat lantai 1, kita pilih yang 12 cm, kemudian kita klik bagian yang ada platnya. Ini kosong karena bagian tangga. Kemudian kita naik ke lantai berikutnya, sama. Kan ada berarti input. Bisa cukup dong. Lantai berikutnya ketebalannya masih sama 12 cm.
ini plat atap kita ganti dulu. Selanjutnya kita hapus dulu. Kita ulangi untuk memasukkan plat atap. Karena plat atap lebarannya berbeda, kita pilih satu senti. Kita klik bagian atap. Selesai. Sekarang kita cek. Sekarang kita selesai mendefinisikan bagian-bagian bangunan. Selanjutnya kita, karena di sini tumpuannya masih sendi, kita ganti tumpuannya menjadi jepit. Caranya select bagian fondasi, kemudian define, side, join, dan kemudian kita pilih jepit. Selanjutnya kita mendefinisikan diafragma, klik define, define, join constraint, pilih diafragma, add new constraint. Oke. Kemudian kita masukkan ke tiap lantai. Kita mulai dari yang paling bawah. Nah, slide. Side. Join. Straight. Klik diafragma 1. Kita naik ke lantai atasnya. Kita slide lagi. Side. Join. Straight. Naik lagi. Side.
Selanjutnya, kita akan mendefinisikan jenis beban. Kita pergi ke define, lalu load pattern. Di sini beban matinya sudah benar. Lalu kita membuat beban hidupnya, kita namain live. Lalu add new load pattern. Lalu oke. Jangan lupa tagnya diganti menjadi live. Lalu oke. Yes. Selanjutnya kita mengambil data respons spektrum dari aplikasi RSA sesuai dengan lokasi pembangunan. Lalu kita hitung. Lalu ini di copy dalam notepad. Berikut data yang akan kita masukkan ke dalam SAP. Ini kita copy. Selanjutnya kita mendefinisikan beban gempa dinamik respons spektrum. Kita masuk ke define, function, respons spektrum, lalu kita ubah menjadi from file, lalu kita add new function, kita browse dulu. Setelah kita input ke dalam SAP, ini jangan lupa diganti ke period value. Kita ganti nama dulu sesuai lokasi bangunan. Lalu oke. Dalam input kurva respons spektrum ini belum berarti beban tersebut bekerja. Nah, untuk mengaktifkannya kita pergi ke define, lalu load case. Ini kita klik add new load case. Habis itu kita ganti menjadi RSPX. Ini kita ganti ke respons spektrum. Setelah itu kita ganti ini menjadi 9,8 dikali 1/8. Kita add, lalu oke. Selanjutnya kita buat lagi sama seperti ini, add new load case.
lalu ini diganti menjadi nama RSPY, ini diganti menjadi respons spektrum. Setelah itu load name-nya diganti menjadi U2, ini juga diganti ke 9,8 dikali 1/8. Perlu di add. Oke. Oh ya teman-teman, ini tadi RSPX-nya. Nilai ini didapat dari percepatan gravitasi 9,8 dikali dengan faktor keutamaan gempa 1, lalu dibagi dengan faktor modifikasi respon 8 yang didapat dari SNI gempa 1726/2019. Kemudian kita masukkan beban dinding ke setiap balok. Makanya kita mulai dari lantai 1, di lantai 2, balok di lantai 2, kita klik select pada bagian yang terdapat dinding. Setelah kita select semua balok yang ada di atasnya, kita assign frame load distributed karena beban merata. Kita masukkan beban merata sebesar 8,75 kN, itu hasil perkalian dari 2, kN dikali tinggi dinding berdasarkan PPPU RG 1987. Masukkan 8,75. Kita cek sudah masuk bebannya 8,75. Kemudian kita ulang lantai atasnya, kita select bagian dinding, frame load distributed 8,75. Kita lanjut. Bener. Tapi dia pakai SDR foto ya. Foto. Tiga. Sign frame load distribute 8,75.
berikutnya. Untuk lantai atap karena tidak ada dinding, kita biarkan saja. Sekarang kita masukkan beban mati pada plat, yaitu berupa pasir, spesi, keramik, plafon, dan sebagainya. Totalnya adalah sebesar beban mati pada plat yaitu 1,49 kN per meter persegi. Pertama kita select bagian plat yang akan diberi beban hidup. Kemudian klik assign area load uniform to frame. Kita klik replace karena beban mati plat dua arah, pemasukan 1,49. Oke, kita cek di kanan. Load beban mati sebesar, oh ternyata pakai titik. Kita ulang. Kita hapus dulu. Kita klik assign area load 1, pada titik. Kita klik refresh agar tidak double. Oke, kita kembali cek load 1,49. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya. Kita select semua plat. Assign area load sama, dan mati sebesar 1,49. Lantai berikutnya. Assign area load 1,9. Oke. Kita klik lagi ke lantai 4. Assign area load 1,9. Untuk lantai atap beban mati yaitu sebesar 0,73. Kita select. Assign area load 0,73. Jangan lupa pakai. Selanjutnya kita masukkan beban hidup yang ada di plat, yaitu sebesar untuk lantai yaitu 2,5 kN. Terus kembali select. Beban hidup kita ganti ke light sebesar 2,5.
naik ke lantai berikutnya. Sign area load 2,5. Naik ke lantai berikutnya. Kita masukkan beban hidup sekitar 2,5. Oke. Untuk lantai berikutnya sama. Lantai 4 sama. Sign area load 2,5. Terakhir untuk lantai atap beban hidupnya yaitu 1 kN. Kita select semua plat di atap. Sign area load sebesar 1 kN. Oke. Sekarang kita kembali cek untuk plat lantai. Ada beban mati sebesar 1,49 kN, beban hidup sebesar 2,5 kN. Sudah benar. Untuk lantai atap kita cek ada beban mati sebesar 0,73, beban hidup sebesar 1 kN. Oke. Selesai pembebanan untuk plat. Kemudian kita masukkan beban hidup plat di atap berdasarkan PPPU RG. Berarti bebannya sebesar 1 kN. Oh, gak sing iki gak tergantung langsung salah sing ndi. Sekarang kita masukkan beban mati pada plat, yaitu berupa pasir, spesi, keramik, plafon, dan sebagainya. Totalnya adalah sebesar beban mati pada plat yaitu 1,49 kN per meter persegi. Pertama kita select bagian plat yang akan diberi beban hidup. Kemudian klik assign area load uniform to frame. Kita klik replace karena beban mati plat 2 arah, pemasukan 1,49. Oke, kita cek di kanan. Load beban mati sebesar, oh ternyata pakai titik. Kita ulang. Kita hapus dulu. Kita klik assign area load 1, pada titik. Kita klik replace agar tidak double. Oke. Kita kembali cek load 1,49. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya.
kita select semua plat. Assign area load sama dan mati sebesar 1,9. Lantai berikutnya assign area load 1,9. Oke. Lanjut lagi ke lantai 4. Assign area load 1,9. Untuk lantai atap beban mati yaitu sebesar 0,73. Kita select. Assign area load 0,73. Jangan lupa pakai. Selanjutnya kita masukkan beban hidup yang ada di plat yaitu sebesar untuk lantai yaitu 2,5 kN. Kembali select. Beban hidup kita ganti ke light sebesar 2,5. Lantai berikutnya assign area load 2,5. Lantai berikutnya kita masukkan beban hidup sebesar 2,5. Oke. Untuk lantai berikutnya sama, lantai 4 sama. Assign area load 2,5. Terakhir untuk lantai atap beban hidupnya yaitu 1 kN. Kita select semua plat di atap. Assign area load sebesar 1 kN. Oke. Sekarang kita kembali cek untuk plat lantai. Ada beban mati sebesar 1,49 kN, beban hidup sebesar 2,5 kN. Sudah benar. Untuk lantai atap kita cek ada beban mati sebesar 0,73, beban hidup sebesar 1 kN. Oke. Selesai pembebanan untuk plat. Selanjutnya kita menyusun kombinasi pembebanan. Kita pergi ke define, lalu load combination, kita add new combo,
Ini kombinasi 1. Date-nya kita lihat di sini, sesuai perencanaan 1,4. Live-nya 1,4 add, lalu oke. Untuk kombinasi 2 kita add new combo 1,2. Kita ganti date dulu 1,2. Lalu live-nya 1,6. Kita add, lalu oke. Untuk kombinasi ketiga sama caranya, kita date dulu 1,2, add, lalu EQ RSPX-nya maksud saya 1. Kita add, lalu RSP-nya 1 kita add. Setelah itu live-nya 1 kita add, lalu oke. Lalu kombinasi 4 kita add new combo 0,9D 0,9 kita add, lalu EQ-nya minus 1. Minus 1. Kita add, lalu RSPX-nya positif 1. Kita add, lalu live-nya 1. Itu kita add, lalu oke. Selanjutnya kita run. Nah, setelah itu kita dapat mengecek apakah model yang dibuat sudah benar dari segi pemodelannya. Caranya di display, terus show default shape, ini tetap 1, terus ininya modal, terus diklik OK. Nah, ini untuk membuktikan T-nya ini. Sekitar 7,5 sekian detik. Ini menandakan kalau sudah benar. Nah, selanjutnya kita menganalisis modelnya lagi yang periode. Ini caranya tetap di display, terus show tables, terus pilih table yang model participating mass ratio. Ini analisisnya diklik, terus joinnya ininya jangan, ini jangan, ini juga jangan. Terus ini yang modal information, terus ini hanya yang modal participating mass ratio. Nah, setelah itu klik OK. Nah, ini cara kita tahu ini sudah benar atau belum itu dilihat dari sum X-nya sama sum Y-nya. Hasilnya yaitu kayak 0,9 kalau enggak 0,8. Itu berarti sudah betul. Nah, terutama yang modal 8 sama modal 9 itu harus 0,9. Itu pasti sudah sangat betul. Selanjutnya kita done. Nah, langkah berikutnya adalah memilih kombinasi pembebanan yang akan digunakan untuk desain. Yang pertama adalah langkah selanjutnya itu membuat tulangan longitudinal yang utama.
Caranya desain, terus concrete frame design, terus view or revise. Ininya diganti 1,3 ya, yang belum diganti. Terus yang desain sistem SDS-nya 0,69. Lalu klik OK. Langkah berikutnya adalah desain, terus concrete frame design. Setelah itu select design combo. Pilih semua kombinasi. Nah, ini semuanya kita pindahkan ke yang kanan. Ini kita automatically. Sinan centang. Setelah itu di OK. Selanjutnya yaitu melakukan proses desain penampang. Klik desain lagi. Setelah itu concrete frame design lagi. Terus di start design atau cek. Kita cek strukturnya. Nah, ini angka-angkanya sudah keluar semua, berarti tandanya sudah selesai. Perhitungannya sudah selesai. Terima kasih.